Halo, jumpa lagi di channel sharing-sharing. Kali ini kita akan belajar tentang artikel khususnya untuk e, n, dan the. Oke, kita bahas e dan n dulu. E dan n adalah dua contoh artikel dalam bahasa Inggris. Kedua artikel e dan n ini digunakan untuk benda yang bisa dihitung atau countable nouns yang artinya adalah satu. Artikel e dan n ini juga disebut sebagai indefinite article, artinya artikel yang tidak pasti dan menunjukkan benda yang umum atau general. Ya, ingat ya, e dan n adalah artikel yang tidak pasti dan untuk benda yang umum. Maksudnya begini, misalnya kalau saya bilang an apple, berarti saya tidak merujuk apel yang spesifik, tapi apel secara umum. Mungkin apel yang di pasar, mungkin apel yang ada di supermarket, atau apel yang ada di kulkas kamu. Saya tidak tentu, ya. Contohnya a woman, a banana, an ant, a rose. Artinya seorang wanita, sebuah pisang, seekor semut, sekuntum mawar. Ya, artinya adalah satu. Oke, sekalipun e dan n mempunyai arti yang sama dan fungsi yang sama, yaitu artinya satu dan digunakan untuk countable nouns, indefinite, artikel, dan general, tapi penggunaan e dan n sedikit berbeda, di mana e itu digunakan di awal kata benda yang berawalan bunyi konsonan. Ya, di awal benda yang berbunyi konsonan, awal bunyinya itu konsonan. Konsonan tahu kan? Seperti b, c, d, f, g, h, j, itu sampai z. Ya. Contohnya a house, a computer, a university. Lihat bunyi pertama a house, h sehingga e, computer, ke sehingga a computer, university, y, bunyi awalnya itu adalah y, makanya pakai a university. Ingat ya, bukan huruf awalnya yang dilihat tapi bunyi awalnya. Sedangkan an diletakkan sebelum kata benda yang berawalan bunyi vokal atau vowel sounds. Contohnya an elephant, an igloo, an hour. Lihat elephant, bunyi pertamanya kan? Igloo, bunyi pertamanya a. Hour. Jadi bunyi pertamanya itu a, bukan h-nya tapi a, makanya pakai an hour. Oke, jelas ya? Sekarang untuk memahami antara e dan n, ayo kita coba mengerjakan latihan ini. Nomor 1 dibaca unhappy man. Unhappy man, a. Maka karena a bunyi awalnya, artikel yang kita jawab di sini adalah an. Begitu ya. Nomor 2 understanding. Understanding bunyi awalnya juga a, maka jawabannya adalah n. Nomor 3 book, b. Ya, bunyi awalnya adalah b, itu konsonan, maka jawabnya adalah e. Nomor 4 page, bunyi awalnya adalah p, maka artikelnya adalah e, a page. Nomor 5 orange, bunyi awalnya o, maka jawabannya adalah an orange. Nomor 6 illness, bunyi awalnya adalah i, ya, maka jawabannya adalah artikel an illness. Nomor 7 automobile, bunyi awalnya adalah o, vowel ya, maka jawabannya adalah an automobile. Nomor 8 hospital, ya, itu kedengaran ya, konsonan ya, h, maka jawabannya adalah a hospital. Nomor 9 unit, y, maka konsonan jawabnya adalah e, unit. Nomor 10 heart, a heart. Oke, untuk nomor 11 sampai 15 coba kalian kerjakan sendiri ya. Gampang kan? Oke, lanjut. Jadi kesimpulannya e dan n itu hanya bisa digunakan untuk benda yang bisa dihitung tapi jumlahnya 1. Lihat contoh yang salah.
an apples. Salah ya, karena apa? Apples di sini pakai s. S itu dalam bahasa Inggris menunjukkan lebih dari satu atau jamak. Ya, yang benar itu an apple atau apples. Kalau dia banyak, apples jamak tidak usah pakai n, ya. Oke. Dan ini juga salah. Sugar. Sugar itu gula, tidak bisa dihitung, ya, maka tidak boleh pakai artikel atau n. Yang benar itu sugar. Sugar saja tanpa artikel. Oke, dengan kata lain, zero artikel atau tanpa artikel yang ditandai dengan X ini dapat digunakan apabila sesuatu tidak dapat dibedakan apakah termasuk definite atau indefinite. Bendanya pasti atau tidak pasti. Ya. Yang kedua, dia dapat digunakan di depan benda yang jamak atau lebih dari satu. Dan yang ketiga, dapat digunakan di depan benda yang tidak dapat dihitung. Itu untuk zero artikel, ya. Oke, untuk melatih pemahaman kita antara artikel an sama zero artikel, kita kerjakan 5 soal ini, ya. Do you have bla 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 books? Lihat, booksnya pakai s berarti jamak, nggak boleh pakai atau n, maka dia kita taruh zero artikel atau x. Ngerti kan? Nomor 2, he saw bla 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 new movie. Oke, ini new movie nggak ada s-nya, berarti jumlahnya 1. Ya kan, new movie bisa dihitung, movie itu bisa dihitung, maka antara atau an. Karena dia new movie, startnya dimulainya huruf N, maka artikel a new movie sebagai jawabannya. Oke, nomor 3, they traveled to bla 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 nearby mountain. Ya, nearby mountain. Mountain itu gunung bisa dihitung dan jumlahnya 1, maka pilihannya antara atau n. Oke, karena bunyi awalnya adalah n, ya, n, maka jawabannya artikel gitu, ya. Nomor 4, the doctor used bla 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 ada pills. Lihat, pills itu obat, ada s-nya, berarti jumlahnya lebih dari 1, maka tidak boleh pakai artikel n. Otomatis jawabannya adalah x. Oke, nomor 5, kamu coba jawab sendiri, ya. Lanjut, sekarang kita masuk ke artikel the. Artikel the itu disebut sebagai definite article. Berbeda dengan dan en tadi. Kalau dan en tadi itu untuk indefinite article, tapi kalau the untuk definite article, yang artinya adalah pasti. Ya, maksudnya kalau kita udah pakai the, benda yang setelah the itu kita ketahui yang mana maksudnya, benda itu sudah pasti yang mana gitu. Ya. Jadi the itu digunakan untuk 1, menunjukkan benda yang khusus atau pasti tadi, ya. Yang kedua, bisa digunakan oleh benda yang dapat dihitung, baik singular ataupun plural. Dan yang ketiga, bisa digunakan oleh benda yang tidak dapat dihitung. Oke? Oke, jadi kesimpulannya dari artikel en, dan the, dan zero artikel bisa dilihat di tabel ini. Tadi kalau en itu hanya bisa digunakan untuk benda countable atau bisa dihitung, dan juga artinya umum. Kalau the itu bisa untuk benda yang bisa dihitung atau tidak bisa dihitung, jumlahnya 1 ataupun banyak bisa, tapi the itu harus spesifik. Spesifik itu artinya kita gunakan ketika hanya ada 1 bendahnya, atau gunakan ketika ada banyak bendahnya di bumi ini, tapi kita tahu yang mana maksudnya, itu the. Sementara kalau atau en, walaupun ada banyak bendahnya di dunia ini, kita nggak peduli yang mana, itu arti umum dan spesifik. Sementara kalau the dan zero artikel, perbedaannya adalah kalau the tadi kan spesifik atau sudah tertentu yang mana maksudnya bendahnya. Kalau yang zero artikel, bendahnya itu umum, tidak tentu. Begitu. Oke, setelah mendengar penjelasan tadi, kita latih pemahaman kita dengan mengerjakan soal-soal ini. Nomor 1, he will arrive on bla 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 first Tuesday in July. Oke, titik-titiknya sebelum first Tuesday in July. Oke, berarti kata bendanya adalah Tuesday. Ya, hari Selasa. Kita tahu hari Selasa di bulan Juli itu ada banyak, tapi ada kata first. Berarti dia sudah merujuk kepada hari Selasa yang spesifik, yaitu Selasa yang pertama di bulan Juli. Maka karena ini spesifik, kita jawab dengan artikel the. Begitu. Mengerti?
mengerti ya. Sekarang kita coba menjawab nomor 2. He will arrive on bla 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 Tuesday in July. Oke, he will arrive on blank Tuesday in July. Kita lihat perbedaan Tuesday nomor 2 dengan nomor 1. Kalau nomor 2 dia tidak spesifik. Tuesday di bulan Juli itu kan ada banyak, ada 4 mungkin ya. Nah, tapi ini tidak dijelaskan Tuesday yang mana. Karena dia tidak dijelaskan yang mana, maka ini adalah general. Kita pilih atau an. Oke, karena dia Tuesday awalnya adalah ce, itu konsonan, maka jawabnya artikel a Tuesday in July. Oke. Lanjut nomor 3, he sailed on blank 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 ocean. Oke, lihat ocean. Ocean kan ada banyak ya, tapi dia tidak ditentukan yang mana, ocean yang mana. Maka artikelnya adalah atau an. Kita pilih apa? An, karena ocean dimulai dengan bunyi o. Itu vokal, maka jawabannya adalah an ocean. Nomor 4. He sailed on blank 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 Pacific Ocean. Nah, ocean di sini sudah jelas, ocean yang di Pacific. Karena dia sudah spesifik atau sudah tertentu, maka langsung dijawab dengan artikel the. Oke, lanjut ke nomor 5. Don't forget to bring blank blank books that you borrowed last week. Oke, books di sini sebagai kata bendanya. Spesifik atau general? Spesifik ya, karena diterangkan di sini buku yang kamu pinjam, ya. Maka jawabnya adalah books, b konsonan, maka books. Maaf. Saya kurang concern nengok S-nya, books itu plural ya kan? Maka dia otomatis jawabnya adalah the. Oke, the books that you borrowed last week. Begitu ya, satu-satunya yang membedakan dan en selain en dan the selain spesifik sama general adalah singular atau pluralnya. Kalau dia plural udah otomatis jawabannya adalah the. Oke. Sekarang nomor 6. He took a trip on blank 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 Snake River. Oke, ini kata bendanya adalah river, sungai. Sungai yang mana? Sungai Snake. Sudah spesifik, maka jawabnya adalah the. Nomor 7, I'll meet you at blank 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 library later. Oke, kata bendanya adalah library. Saya akan menemui kamu di library, di perpustakaan. Mereka sudah tahu pasti ya dalam konteks ini perpustakaan yang mana. Berarti ini adalah spesifik, walaupun tidak dituliskan library, nama library-nya apa. Maka jawabannya adalah the. Ya, jadi kita di sini harus menggunakan logika juga kadang-kadang ya. Masa dia mau ketemu dengan temannya tapi disebutkan library tapi masih nggak tahu library yang mana, ya kan? Nomor 8, the ball hit a child on bla 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 head. Ya. The ball hit a child on head. Head itu kepala. Pasti kepala cuma satu di kepala anak-anak itu kan cuma satu. Maka ini adalah spesifik, maka jawabnya adalah the. Nomor 9, he had blank 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 best grade in the class. Oke, best grade in the class. Dia memiliki ini adalah nilai terbaik. Nilai terbaik itu biasanya ini best adalah apa namanya ya? Komparatif, superlatif. Kalau udah ada superlatif, ya, superlatif itu keterangan yang paling, adjektif yang paling, maka jawabannya adalah the. Oke. Nomor 10, his absence from the board meeting was blank 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 strong indication of his desire to leave the company. Ya, ketidakhadirannya dari rapat adalah strong indication, sebuah. Di sini perlu sebuah, indicationnya kan gak ada s ya, berarti kita perlu sebuah yang mana, atau an. Tentu karena setelah itu diawali bunyi s, strong, konsonan, begitu dia. Oke, selanjutnya untuk latihan 4 ini kalian yang mengerjakannya ya, pilihan untuk jawabannya adalah antara en, the atau x ya, zero artikel. Ingat saja kalau en itu untuk benda yang tidak spesifik, tidak tentu dan jumlahnya 1 ya. Kalau the itu bisa bentuk singular atau plural, 1 atau banyak, dan bisa spesifik dan harus spesifik ya.
Yang X dia itu bisa untuk manapun, singular, plural, countable atau uncountable, tapi dia general, tidak spesifik begitu. Coba dilatih ya. Ini dia soalnya ada sampai 10. Oke, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan tentang artikel kali ini. Semoga bermanfaat, semoga semakin paham ya tentang artikel en, de, dan zero artikel. Kalau suka dengan video ini, silahkan di subscribe, share, komen, dan like.